Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana kita membuat tagihan atau menginput tagihan agar nanti muncul di aplikasi. Aplikasi EduPay. Pertama kita ke tagihan, lalu pertama kita masuk ke jenis tagihan. Jadi dalam pembuatan tagihan itu kurang lebih ada 2 tahap. Pertama dimana kalau misalkan tagihannya itu ada 1 atau lebih dari 2 atau 3 atau lebih dari 1, itu kita buat dulu rincian tagihannya. Misalkan ada 3 tagihan mengenai SPP, biaya makan dan ekstrakurikuler. Itu bisa dibuat 3-3-nya. Nah, tinggal nanti diklik tambah jenis tagihan. Kita masukkan nama jenis tagihannya, contoh seperti SPP, nominalnya mau berapa silahkan. Kalau sudah nanti kita submit. Nah, saat sudah submit nanti sudah otomatis tercentang. Nah, Mas, ini centang-centangnya apa? Ini yang nanti akan kita masukkan ke tahap selanjutnya. Jadi nanti yang ingin dimasukkan ke aplikasi dipilih dulu. Misalkan dari ada sekian banyaknya ini cuman ingin 3 saja yang dimasukkan, maka kita centangnya 3. Ada ekstrakurikuler, infak dan SPP. Nah, kalau misalkan sudah tagihannya sudah yang ingin dimunculkan itu sudah sesuai, kita tinggal klik aktifkan jenis tagihan. Diklik aktifkan jenis tagihannya, maka ditunggu sebentar, nanti jenis tagihan berhasil diaktifkan. Langkah pertama sudah selesai, kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua masuk ke buat tagihan baru. Klik buat tagihan baru. Nah, di sini bisa kita lihat mengenai kalendernya, kita gunakan kalender Masehi untuk mempermudah. Di sini tipe pembayarannya ada bulanan, ada semester. Nah, kita sarankan untuk per bulan karena semester itu biasanya digunakan oleh perguruan tinggi. Tapi itu tentu saja terserah dari pihak admin mau bagaimana pengaturannya. Nah, mengenai bulanan ini bisa dipilih. Bulannya pertama kita pilih misalkan ingin dari Juli ini saja yang kita masukkan. Kita pilih Juli, lalu sampai bulan apa? Bulan Juli lagi. Seperti itu. Kalau misalkan ingin dibuatnya di bulan depannya, nah ini 8, nanti sudah 8. Ingin dibuatnya misalkan langsung 1 semester, jadi dalam 1 kali input saja bisa. Yang pertama kita pilih yang di atas misalkan Juli, lalu kita buat sampai bulan Desember. Nah, sudah diklik seperti ini, harus disubmit. Ingat, harus disubmit agar nanti buat tagihannya cukup 1 kali klik, maka dari bulan Juli sampai Desember itu sudah masuk ke aplikasi pembayarannya. Jadi nggak perlu lagi admin untuk menginput lagi. Kalau misalkan memang bayarannya sama setiap bulannya. Oke, disubmit, maka nanti di sini halamannya akan berubah tampilannya. Bisa dilihat di sini. Nah, ada yang masih di checklist, ada yang sudah ya. Nah, ini nanti akan saya jelaskan di video yang lebih lanjut. Kita buat tagihannya aja dulu. Nah, untuk ini berarti menandakan belum ada tagihan yang dibuat pada bulan-bulan ini. Bulan Juli, bulan Agustus dan seterusnya. Ini masih belum dibuat. Untuk dibuatnya kita klik buat tagihan. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin buatnya, oh Mas, ternyata di bulan Septembernya kita kosong, nggak ada pembayaran sama sekali, kita tinggal pilih yang ini. Nah, misalkan di September kosong tapi Oktober dan seterusnya ada lagi pembayarannya, bisa dipilih juga. Nah, jadinya yang nanti di checklist maka itu tagihannya akan masuk ke aplikasi pada bulan tersebut. Kalau nggak kita checklist maka nggak masuk ke aplikasi. Nah, nanti di keterangan di aplikasi ada keterangan bulan, seperti di aplikasi nanti pembayaran SPP di sebelahnya ada tulisan September, pembayaran SPP di sebelahnya ada tulisan Oktober, itu ada informasinya. Jadi orang tua pun tahu ini pembayarannya pada bulan apa, itu orang tua tahu. Oke, kita klik buat tagihan. Nah, kalau misalkan murid atau semua murid itu pembayarannya sama, itu bisa langsung kita submit. Nah, tapi sebelum kita submit, pastikan dulu kita ingin tipe tagihan yang seperti apa. Jadi tipe tagihan di EduPay itu dibagi menjadi 3. Pertama adalah tipe tagihan yang penuh, di mana itu seperti transfer. Misalkan SPP 100.000 maka harus dibayarkan 100.000.
Kalau misalkan kita pilih tipe tagihan yang parsial, maka 100.000 ini bisa dicicil oleh orang tua melalui aplikasi. Jadi ingin dibayarkan 50.000 dulu bisa. Nah, itu adalah menu parsial. Lalu ada lagi menu pembayaran suka-suka. Jadi misalkan orang tua diberikan keringanan untuk membayar SPP semampunya saja, maka hanya cukup diganti angka 0 dengan tipe tagihan penuh. Cukup seperti itu saja. Tapi kalau misalkan ingin digunakannya penuh dengan nominal yang sama semua, misalkan kita SPP saja, atau misalkan ketiga pembayaran ini dijadikan satu dan tidak ada yang diberi keringanan atau tidak ada yang berbeda pada kelas tersebut, maka tinggal pilih tipe tagihannya mau dipenuhkan atau parsial yang bisa dicicil. Jadi penuh itu harus dibayarkan sesuai dengan nominalnya. Parsial adalah menu yang nanti orang tua bisa menyicil pembayarannya, bisa dicicil, seperti itu saja. Dipilih penuh, misalkan semuanya sama, maka tinggal di submit. Nah, saat sudah di submit, maka otomatis pembayaran selama di sini informasinya tagihan periode Juli sampai dengan Desember berhasil disimpan. Ini sudah masuk ke aplikasinya orang tua. Informasi pembayaran bulan Juli sampai Desember. Nah, kita bisa mengecek dari sudah bulan 7, kita buka yang Desember sampai Desember, kita submit. Nah, maka di sini informasinya sudah berubah menjadi lihat tagihan dan tagihan susulan. Ini apa? Nanti akan saya berikan informasinya di video berikutnya. Kurang lebihnya itu saja mengenai input tagihan. Itu juga bisa diedit mengenai tadi angkanya, itu bisa juga. Ya, kurang lebihnya itu saja. Terima kasih.